Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam adalah cabang dari hukum Islam. Sedangkan hukum keluarga Islam itu mencakup pada 3 pembahasan. Pembahasan pertama adalah tentang perkawinan. Pembahasan yang kedua adalah tentang yaitu waris, dan pembahasan yang ketiga adalah berbicara tentang wasiat. Sedangkan wakaf merupakan bagian yang pada awalnya merupakan bagian daripada kajian hukum keluarga, namun kemudian setelah berkembangnya disiplin keilmuan, maka kemudian wakaf masuk dalam ranah yaitu dalam kajian ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Berbicara tentang kajian hukum keluarga, maka kita akan membahas tentang perkawinan. Mulai dari perkawinan, artinya ketika kita berbicara tentang perkawinan, maka mulai dari bagaimana memilih pasangan yang ideal, baik itu dalam kajian hukum positif maupun dalam kajian hukum Islam, yaitu hukum normatif pendapat dari para ulama, yaitu menentukan kriteria memilih pasangan yang ideal. Setelah menentukan pilihan yang ideal, maka kemudian melihat yaitu persekufuan atau persederajatan, di mana dalam kajian Islam atau kajian hukum perkawinan, di sana ada bidang atau bab tersendiri yang mengkaji tentang kafaah, yaitu persekufuan. Kemudian ketika dua hal itu sudah dilakukan, maka kemudian masuklah dalam yaitu ikatan perkawinan yang disebut dengan akad nikah. Dalam kajian akad nikah, tentunya di sana ada sebuah kajian yang menjelaskan tentang kriteria keabsahan nikah ketika perkawinan itu sah menurut agama, artinya dilaksanakan secara agama, dan kemudian sah menurut hukum positif atau hukum Islam, artinya dicatat oleh yaitu KUA. Sehingga kemudian di sana juga ada mahar, kemudian di sana ada sigoh ijab dan qabul, kemudian juga ada janji nikah atau taklik talak. Itu adalah hal yang dilakukan, dan kemudian baru masuk dalam membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga ini tentunya harapan rumah tangga itu adalah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka setiap perkawinan yang sudah dilangsungkan dalam suatu ikatan yang misaqan ghalidhan, yang ikatan yang kuat, yang teguh, maka kemudian ada hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami dan sesuatu yang harus dilakukan oleh istri. Sesuatu yang harus didapatkan oleh suami dan sesuatu yang harus didapatkan oleh istri. Dalam hak dan kewajiban ini tentunya mencakup beberapa hal, baik itu dalam hal kepemimpinan, baik itu dalam hal pemberian nafkah, baik itu dalam hal perwalian, dan baik itu juga dalam hal yang mewujudkan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka seringkali terjadi keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga, tapi juga tidak sedikit kemudian rumah tangga yang mengalami kandas, diterpa oleh badai akibat tidak tercapainya yaitu hak dan kewajiban, sehingga tidak terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka perlu untuk diwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
dengan cara yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi problem. Karena problem dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang pasti ada. Namun kemudian bagaimana kita dapat menyelesaikan problem yang ada dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian mengakibatkan perceraian. Nah, berbicara tentang perceraian, bahwa perceraian ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama sejatinya, karena Allah Subhanahu wa taala walaupun membolehkan tentang perceraian, tapi adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang perkawinan dan kemudian sampai pada ranah membangun rumah tangga, sampai pada kandasnya rumah tangga, kemudian ada sebuah perceraian. Yang perceraian ini dianggap sah ketika perceraian ini diajukan di pengadilan agama, dan kemudian secara legal baru perkawinan itu dianggap sah. Di pengadilan agama pun akan diterima ketika perkawinan itu dicatatkan di KUA. Namun ketika tidak dicatatkan pun akan menjadi sebuah problem dalam rumah tangga. Kemudian setelah terjadi suatu perceraian, maka kemudian juga berbicara tentang hal-hal yang menjadi hak suami istri pasca perceraian. Di antaranya adalah berbicara tentang kewarisan, baik itu waris kepada suami istri, pada anak, pada kerabat dan sebagainya. Itu pembahasan tentang kewarisan yang masuk juga dalam ranah hukum keluarga Islam. Dan kemudian juga berbicara tentang wasiat. Wasiat ini ada wasiat yang harus diberikan misalnya sebelum meninggal seorang orang tua, kemudian dia telah mengurusi seseorang anak misalnya, dan kemudian anak itu bukan dari keturunannya, maka bisa jadi orang tuanya kemudian memberikan wasiat dengan tidak melebihi dari 1/3 harta yang dimilikinya. Kemudian ada yang namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini juga bagian daripada kajian dari hukum keluarga. Nah, kemudian ada beberapa problematika dalam hukum keluarga ini atau hukum perkawinan. Di antaranya adalah terjadinya misalnya poligami, terjadinya nikah mut'ah, terjadinya yaitu nikah siri atau nikah di bawah tangan, terjadinya juga namanya nikah misyar. Dan juga terjadi beberapa problem yang lainnya dalam kajian hukum keluarga ini, yaitu misalnya hal-hal yang dibahas tentang perkawinan di bawah umur, kemudian perkawinan seorang wanita yang dalam keadaan hamil, bagaimana keabsahannya dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada lingkup kajian hukum keluarga, yaitu perkawinan yang merupakan cabang dari hukum keluarga, warisan, dan wasiat. Sedangkan wakaf merupakan bagian daripada kajian disiplin dalam ilmu ekonomi Islam. Walaupun sampai hari ini kajian wakaf masih sebagian berpendapat masih relevan dalam kajian hukum keluarga, karena memang pada awalnya adalah bagian ranah daripada hukum keluarga. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.